Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman persiapan berangkat ke Hungaria. Jadi sekarang saya sudah di Jakarta nih. Ini sudah hari ketiga saya di Jakarta. Saya kemarin berangkat tanggal 28 Agustus dari Malang, kemudian sekarang sudah tanggal 31 Agustus. Dan saya berangkat besok tengah malam, jam 12 malam. Jadi mohon doanya semoga dilancarkan sampai ke Hungaria. Nah, kenapa kok saya datang lebih awal di Jakarta? Sebenarnya kemarin niatnya memang mau tes PCR di sini karena syarat awal untuk masuk ke Hungaria itu memang harus menunjukkan 2 tes PCR negatif dalam rentang waktu 5 hari terakhir, dan itu tidak mungkin dilakukan di Malang karena di Malang paling cepat keluar itu 3 hari, 3 sampai 5 hari. Saya pun nggak tahu 3 hari beneran atau 5 hari gitu ya. Jadi memang kemarin niatnya tes di Jakarta dan sudah tes juga kemarin, sudah 1 kali tes. Dan alhamdulillah hasilnya negatif, tapi sayang sekali kemarin dapat info dari pemerintah Hungaria per 1 September aturannya berubah. Jadi mereka tidak menerima lagi tes PCR yang dilakukan di luar negeri. Jadi tesnya harus dilaksanakan di Hungaria untuk bebas karantina. Nah, jadi tes yang sudah dilakukan kemarin sia-sia, ya sudahlah, nggak apa-apa, diikhlasin aja. Mudah-mudahan juga nanti dapat pengganti rezeki yang lebih banyak gitu ya. Dan hasilnya alhamdulillah negatif, jadi sudah tahu kondisi saya, jadi nggak ada virus corona di tubuh saya, jadi aman untuk berangkat ke Hungaria. Cuma kalau itu diaktifin WhatsApp yang baru yang udah habis. Sudah sampai Bandara Doha, Qatar. Gimana Bang Jojo? Nanti kena jet lag loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang saya masih di dormitory kampus di Nuzulubi Center namanya. Saya sedang menjalani masa karantina 2 minggu. Ini adalah hari ke berapa ya? 7 sampai lupa hari di sini karena semuanya rasanya sama. Nggak bisa kemana-mana kecuali ke dapur dan ke kamar mandi. So far cukup nyaman. Di sini saya karantina bersama 2 teman dari Indonesia. Logistik aman karena di sini kita bisa belanja online. Jadi kemarin kita belanja online itu habis sekitar 600.000. Ya, mudah-mudahan cukup untuk kebutuhan kita bertiga selama 2 minggu. Kesan pertama datang ke Budapest, ke Hungaria, karena mungkin tempat tinggal saya ini tidak berada di pusat kota, jadi tidak berbeda jauh dengan di Indonesia kondisinya. Jadi banyak bangunan tua yang sudah ditinggalkan, ada beberapa sampah terutama puntung rokok banyak di jalanan. Kemudian bandara Budapest juga tidak terlalu besar, masih jauh lebih besar bandara di Jakarta, Jogja, atau Surabaya. Kemudian yang bagus dari sini adalah sistem transportasinya sangat rapi, sangat on time, dan terintegrasi. Jadi
antara satu moda dengan moda yang lain itu saling terintegrasi. Pengalaman masuk ke Hungaria kemarin sebenarnya agak sedikit menegangkan ya, karena memang aturannya baru berubah. Jadi per tanggal 1 September itu pemerintah Hungaria menetapkan bahwa seluruh orang yang baru datang dari luar negeri harus dikarantina, dan saya datang tanggal 2, satu hari setelah aturan berubah. Jadi ketika di imigrasi prosesnya lama sekali. Satu orang itu bisa memakan waktu 15 sampai 30 menit. Jadi kemarin saya mendarat itu jam 2, baru keluar dari imigrasi itu sekitar jam 4. Jadi 2 jam, sekitar 2 jam lah di imigrasi. Tapi alhamdulillah lancar, tidak ada masalah apapun, dokumen semuanya aman. Jadi kita dikasih stiker merah untuk ditempelkan di pintu kamar yang menandakan kita adalah orang yang dalam karantina dan diawasi oleh orang lain di sekitar kita. Nah, katanya polisi akan ngecek juga secara random, tapi sampai saat ini saya belum kedatangan polisi, nggak tahu kapan. Oke, itu aja dulu. Nanti saya akan cerita kalau sudah bisa keluar dari kamar. Ini sudah 1 minggu saya boleh keluar dari karantina. Jadi saya mau cerita kesan pertama saya berada di Budapest. Nah, jadi kebetulan saya tinggalnya di agak pinggiran, di distrik 10 di kota Budapest, sekitar 1 jam lah kalau sampai ke pusat kota dengan public transportation. Yang positif dari Budapest ini tentu saja yang pertama yang membuat saya terkesan adalah public transportation-nya, karena sangat on time. Even itu bis yang bis kan banyak ya kejadian unpredictable di jalannya, tapi ternyata sangat on time kedatangannya. Paling kalaupun terlambat atau kecepatan itu nggak lebih dari 2 menit gitu ya, sangat-sangat on time. Kemudian juga transportasinya terintegrasi, jadi antara satu moda dengan moda yang lain, antara bis, tram, kereta itu nyambung semuanya. Jadi ketika kita mau pergi ke satu tempat, kita bisa pindah-pindah moda transportasi dengan mudahnya itu. Dan kalau kita beli bulanan harganya cukup murah. Kalau untuk umum yang bukan student itu kita beli 9.500 forin atau sekitar 450 ribuan itu. Tapi kalau kita pelajar dapat diskon menjadi hanya 3.000 sekian forin, saya lupa berapa, atau sekitar 150-an gitu. Sangat murah. Itu sebulan unlimited, bisa digunakan untuk berapa kali pun dan moda transportasi apapun selama itu masih di Budapest. Tapi kalau beli satuan itu agak mahal. Satu perjalanan itu sekitar 350 forin, atau kalau dirupiahkan ya berarti 15 ribuan gitu ya. Satu kali perjalanan. Jadi kalau kita mau, saya ke kampus misalkan, ke kampus itu harus naik bis 2 kali. Nah, itu berarti dikalikan 2. Nah, jadi beruntunglah kalau kalian pelajar di sini banyak diskon-diskonnya. Kemudian yang bagus lainnya adalah tata kota dan tingkat kemacetannya yang sedikit. Jadi nggak ada kemacetan di sini. Kemudian tata kotanya juga rapi. Meskipun kalau kita lihat bangunan di sini, bangunan-bangunan tua semuanya. Bukan tua sih sebenarnya, klasik gitu ya, klasik. Jadi sangat jarang saya melihat bangunan dengan model arsitektur modern di sini. Karena mungkin saya membandingkannya, pertama kali saya keluar negeri eksplorasi sendiri itu adalah ketika ke Singapura. Memang di Singapura banyak sekali gedung-gedung tinggi, model-modelnya modern semua gitu. Orangnya tertib semuanya gitu ya, mau ngerokok aja susah gitu. Nah, ketika di sini ternyata sangat berbeda dengan Singapura. Bangunannya lebih klasik, dan bangunan tertinggi di Budapest ini tidak lebih dari 96 meter. Jadi nggak ada gedung pencakar langit di Budapest, karena memang aturan dari pemerintah seperti itu.
Kemudian orang-orangnya cukup ramah, terutama ketika di pelayanan publik. Kayak kemarin ngurus pajak, ngurus NEC ID, ngurus resident permit gitu ya. Mereka sangat helpful, nggak mau mempersulit kita gitu ya. Ini yang sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu kan? Kalau kita kelupaan satu dokumen atau kita lupa mengkopinya, ya harus dikopi dulu gitu. Tapi kalau di sini kita lupa mengkopinya, mereka yang akan mengopikan untuk kita gitu. Jadi mereka sangat helpful. Sebagian besar bisa bahasa Inggris, tapi ada yang belum bisa bahasa Inggris. Tapi pakai bahasa isyarat juga masih sangat mungkin untuk kita saling memahami. Itu yang bagus. Yang sedikit shock, yang pertama cuacanya tentu saja ini masih bulan September, masih jauh dari winter, tapi suhunya kemarin itu pagi sudah 7 derajat Celcius. Jadi sudah sangat dingin, makanya ini saya pakai jaket. Kemudian orang Hungari ini juga kayaknya nggak suka pakai AC, karena di public transportation itu semua AC nggak ada yang dinyalakan, tapi jendela dibuka semuanya. Kayak di bis, di metro, bahkan metro yang di bawah tanah itu AC tetap nggak dinyalakan dan dibuka jendelanya. Padahal di bawah tanah, di lorong-lorong, mau mengharapkan angin apa gitu ya masuk. Tapi ya nggak tahu. Kemudian untuk makanannya sedikit lebih hambar dibandingkan makanan di Indonesia. Mungkin karena mereka aturan soal micin di sini agak lebih ketat. Di Indonesia ini generasi micin. Rotinya juga sedikit lebih keras dibandingkan roti-roti di Indonesia. Roti tawar maksud saya. Kalau dibandingkan dengan sari roti, ini bukan endorse. Sari roti jauh lebih lembut, apalagi kalau yang double soft. Tapi lumayan enak lah gitu. Ada satu roti yang favorit saya, namanya Siga. Itu roti bentuknya kayak siput gitu. Itu enak dan murah di sini, sekitar 90 forin, atau kalau dirupiahkan 4.500. Itu lumayan lah kalau untuk sarapan, satu itu kenyang. Kemudian kesan pertama melihat kampus ya. Jadi saya kampus di LT, Outpost Lorraine University. Kampusnya ada banyak banget, tersebar di beberapa titik di kota Budapest. Kebetulan di fakultas saya itu pas di pusat kota, tapi kalau kita lihat bentukan kampusnya di Fakultas Psikologi dan Pendidikan, nggak kayak kampus, jadi kayak apartemen gitu ya. Kecil ya, bukan kecil sih, besar, tapi berada di tengah-tengah bangunan yang lain. Jadi kampus di sini tidak eksklusif kayak UGM, satu wilayah kampus sendiri gitu ya. Kalau masuk harus pakai karcis gitu. Di sini enggak. Di sini sangat inklusif. Kalau di Fakultas Psikologi sendiri bangunannya tua. Hampir semua bangunan di sini model-model tua, tapi dalamnya kelihatan modern. Di atas ada rooftopnya, bisa buat santai. Sudah ketemu supervisor juga, sangat ramah, sangat friendly, sangat santai. Ke kampus cuman pakai kaos. Kemudian baru pertama kali juga saya ketemu supervisor yang mau mengantar saya ketika mau pergi gitu, ketika mau pulang. Jadi ketika saya pamitan, sudah selesai diskusi, saya pulang, dia mengantarkan saya sampai ke depan pintu gitu ya. Hal yang sederhana tapi kayak humble banget gitu ya. Jadi jarang banget saya menemukan supervisor yang seperti ini di Indonesia. Kalau kampus LT yang lain agak iri sih, terutama dengan Fakultas Science, karena kampusnya besar dan modern dan internetnya kenceng banget. Kemarin nyoba sampai 100 Mbps. Kalau mau download drakor sepuasnya di situ. Apalagi ya, mungkin itu saja dulu. Nanti ketika ada cerita menarik lainnya akan saya bagikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.